Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan Premana Tenaya. Pemirsa, sejumlah siswa SMA Negeri 11 Makassar dikeroyok oleh senior mereka saat jam pulang sekolah. Mirisnya guru yang ada di lokasi tidak melerai, namun justru hanya merekam kejadian tersebut. Video pengeroyokan sejumlah siswa SMA Negeri 11 Makassar viral di media sosial. Sejumlah siswa dianiaya seniornya pada Jumat siang saat jam pulang sekolah. Mirisnya, guru yang ada di lokasi tidak berusaha melerai, namun justru hanya merekam kejadian tersebut. Akibatnya, salah satu siswa luka-luka dan mengalami trauma. Menurut pengakuan korban kepada orang tuanya, penganiayaan ini dilakukan tanpa alasan karena merupakan tradisi. Disitulah dia dipukul secara beramai-ramai sampai terseret, diinjak-injak. Permasalahannya apa Pak? Itu sebenarnya tidak ada permasalahan, tapi di sekolah itu ternyata ada tradisi ganjil genap. Gimana itu maksudnya Pak? Ganjil itu artinya angkatan. Jadi contoh dia kelas 3 bersama dengan kelas 1 memukul kelas 2. Pada saat kelas 2 naik kelas 3 bergabung lagi dengan kelas 1 memukul kelas 2. Dan itu tradisi itu sudah berlangsung lama. Orang tua korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sementara pihak sekolah belum memberikan keterangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang kedapatan sedang mangkal langsung kabur ketika mengetahui kedatangan para petugas gabungan Dinas Sosial. Sejumlah wanita diduga tunasusila berhasil diamankan petugas, namun tak sedikit yang melarikan diri ketika petugas menggelar razia PPKS di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan seorang pria yang mengaku sebagai suami dari wanita yang terjaring oleh petugas. Di lokasi lainnya, petugas gabungan Dinas Sosial Kota Medan juga mengamankan sejumlah wanita diduga tunasusila yang bersembunyi di dalam toilet sebuah hotel. Petugas mengatakan razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS digelar jelang datangnya bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, ya, yang mana kegiatan tersebut demi kenyamanan orang berpuasa, makanya kami melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, termasuk untuk WTS dan pelaku asusila yang berada di wilayah Kota Medan. Usai pendataan, mereka yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke Panti Sosial Parawansa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Demi menjaga keamanan dan kesucian bulan Ramadan, petugas Satpol PP dibantu TNI Polri merazia warung, warung jamu dan juga toko minuman keras di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Sempat ada penolakan dari pemilik toko, namun petugas berhasil mengamankan puluhan botol miras. Petugas gabungan Satpol PP Jakarta Timur menyisir warung jamu yang berada di sekitar Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Petugas mendapati belasan botol minuman keras dari beberapa warung jamu dan salah satu galon miras oplosan siap edar dan menangkap pelaku peminum miras oplosan. Petugas juga menggerebek salah satu toko miras berkedok toko kelontong di Durensawit. Pemilik toko sempat mengelak dan berdebat karena petugas mendapati puluhan botol miras tanpa izin jual. Pemilik toko akhirnya memohon agar 3 dus atau puluhan botol miras tersebut tidak diangkut. Namun petugas tidak memperdulikan dan tetap mengamankan miras tersebut. Dari hasil operasi pekat tadi kita dapatkan 4 dus, 36 botol, berikut 1 galon ginseng, oplosan ginseng. Jadi kegiatan terselenggaranya ketertiban umum tidak ada hentinya. Tidak ada satu detik pun berhenti, akan kita laksanakan terus-menerus. Razia miras ini dilakukan terus-menerus terutama jelang bulan suci Ramadan.
karena minuman keras kerap jadi penyebab aksi tawuran yang sering terjadi di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, iring-iringan kendaraan pawai obor dalam menyambut bulan suci Ramadan yang digelar ratusan warga di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat diadang petugas kepolisian. Selain memasang pagar kawat berduri, polisi juga menutup akses jalan dengan ratusan personil Sabara dan Brimob. Sempat terjadi ketegangan saat massa di barisan paling depan mencoba memaksa menerobos barikade. Namun massa akhirnya memilih memutar balik dan hanya melakukan konvoi di sekitar Jalan Petamburan. Rencananya, konvoi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan akan dilakukan massa dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di ibu kota. Kalau di sini kami silakan, di Jalan Petamburan kami kasih. Sebetulnya pun di jalan juga boleh. Sejumlah warga di TPU Semper, Jakarta Utara kebingungan menemukan makam keluarga mereka saat berziarah. Pasalnya ratusan makam di TPU ini terendam banjir. Menjelang bulan Ramadan, ziarah makam menjadi tradisi yang lazim dilakukan. Tak terkecuali di TPU Budi Dharma Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Namun perjuangan ekstra harus dilakukan warga yang ingin berziarah di sini. Seperti yang dilakukan oleh Yuni. Ia melompat dari satu nisan ke nisan lainnya untuk menghindari genangan air. Ia pun mengaku kesulitan menemukan makam keluarganya karena air merendam hampir seluruh area permakaman. Saya mau nengok makam nenek saya, orang tua dari bapak saya. Ibu dari bapak saya. Tapi ternyata keadaannya kayak begini, banjir, jadi sulit banget untuk kita menujunya itu gimana ya ini. Mau carinya pun jadi susah. Ini kakak masih nyari makamnya? Masih cari makamnya. Aku ingat banget daerah sini, cuman kenapa ini banjir? Tingginya banjir juga memaksa satu keluarga ini hanya bisa berziarah dan berdoa di tepi jalan. Pemakaman Budi Dharma ini banjir ya sangat disayangkan ya, karena mungkin keluarga-keluarga yang lain kalau misalnya mau kesini juga jadi bingung nih. Makamnya pada kerendam gitu kan, jadi ya sangat disayangkan lah. Mungkin apa ya, mungkin kedepannya buat pemerintahnya juga harusnya lebih peduli lagi lah. Banjir kerap merendam ratusan makam di TPU ini setiap hujan deras mengguyur ibu kota. Warga berharap pemerintah mencari solusi atas permasalahan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jelang bulan suci Ramadan sejumlah tempat pemakaman umum ramai dikunjungi peziarah. Tidak hanya di Jakarta, umat muslim di kota Denpasar, Bali pun mendatangi tempat pemakaman umat Islam Wanasari di Maruti, Denpasar untuk melakukan tradisi ziarah kubur di makam keluarga. Jelang bulan suci Ramadan, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta ramai didatangi peziarah yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Peziarah menyambangi makam keluarga dan sanak saudara mereka untuk memanjatkan doa dan membersihkan makam. Kegiatan ziarah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat Indonesia jelang bulan Ramadan untuk berdoa, mengingat kematian, dan mengenang kebaikan keluarga yang telah meninggal. Iya, kalau mau lebaran, mau puasa gitu ya, Ramadan memasuki, kita ziarah ke makam nenek, terus nanti lebaran saat Idul Fitri ziarah lagi gitu 2 kali gitu. Kalau kita sih maknanya mengingatkan kita ke akan saat kita nanti juga pasti akan kembali ke ilahi juga ya, jadi mengingatkan kita terus mengenang jasanya beliau gitu ya, nenek kita gitu, mengingatkan kalau sekarang tuh nunggu Ramadan gitu sih, lebih gitu aja. Bukan hanya di Jakarta saja, ziarah kubur juga menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan mayoritas umat muslim di kota Denpasar, Bali sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sejak Minggu pagi, peziarah berdatangan ke tempat pemakaman umum di kota Denpasar, salah satunya di TPU Islam Wanasari Maruti, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar. Peziarah yang datang ke makam membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar makam keluarga atau kerabat dekatnya.
Anggota keluarga kemudian bersama-sama menyirami pusara dengan air wewangian serta membacakan doa di depan makam. Dari Jakarta dan Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, ratusan warga mengikuti program penghapusan tato pada sejumlah bagian tubuh. Acara digelar gratis dan program tato removal hijrah ini digelar oleh Bidokes Polda Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melibatkan tim medis dari Bidokes Polda Jatim, program tato removal yang digelar dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan mendapat respon positif dari sejumlah warga. Ratusan warga baik pria maupun wanita antusias mengikuti program ini. Penghapusan tato digelar serentak Bidokes Polda Jatim di seluruh rumah sakit Bayangkara di Jawa Timur. Selain untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat, sejumlah warga mengaku sengaja mengikuti program penghapusan tato ini agar bisa lebih khusyuk dalam beribadah, khususnya saat bulan Ramadan. Nah, tentunya tato removal ini tidak bisa sehari, akan ada bulan depan berikutnya untuk sampai bisa hilang total. Harapannya tentu tidak sekedar hilang tatonya, tapi dengan hijrah diharapkan suasana hati orang-orang punya tato ini menjadi lebih baik, terus kemudian semakin dekat beribadah dengan Allah SWT. Tidak hanya digelar di sejumlah kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Sidoarjo, program penghapusan tato gratis ini juga digelar di sejumlah daerah yang mendapat layanan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Warga bisa langsung mendaftarkan ke seluruh rumah sakit Bayangkara yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, menyambut datangnya bulan Ramadan, masyarakat suku Sasak di Lombok Timur menggelar tradisi Roah 1001 Tembolak Beak, di mana tradisi ini diikuti oleh ibu-ibu yang membawa nampan berisi makanan khas Sasak. Ratusan ibu membawa dulang atau nampan berisi makanan khas Sasak ke pekuburan umum Batu Ngereng, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Minggu sore. Ini adalah prosesi tradisi Roah 1001 Tembolak Beak untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Sasak, Roah sendiri berarti tasyakuran, berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Sedangkan Tembolak Beak bermakna tutup nampan berwarna merah. Setelah ribuan dulang berada di komplek makam, selanjutnya tokoh agama memimpin zikir dan doa bermunajat ke Sang Maha Pencipta. Proses berikutnya yaitu begibung atau makan bersama dari hidangan yang sudah dibawa ibu-ibu. Kemudian ditutup dengan ziarah ke makam leluhur. Tradisi ini rutin digelar setiap tahun untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan sekaligus sebagai perekat tali silaturahmi antar warga. Tujuan daripada tradisi Roah 1001 Tembolak Beak adalah silaturahmi. Yang kedua adalah kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di sini masih menggunakan tradisi Tembolak Beak. Putra sulung Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Ustadz Muhammad Rifki Farabi yang hadir mengikuti prosesi tradisi ini berharap kearifan lokal semakin menguatkan tali silaturahmi. Dari segala macam tempat yang pernah saya kunjungi, tidak pernah ada yang lebih meriah dalam menyambut bulan-bulan yang mulia selain di Lombok ini, di tanah Lombok. Ya, acara Roah 1001 Dulang ini bentuk juga dari bagaimana masyarakat mengekspresikan kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi turun-temurun ini diharapkan tetap lestari sebagai kasana kekayaan budaya suku Sasak sekaligus potensi wisata religi. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan kurma mulai diserbu oleh pembeli. Beragam jenis kurma dijual ini laris manis. Tidak hanya mempersiapkan diri secara spiritual, masyarakat juga antusias membeli kebutuhan khas Ramadan, mulai dari kurma hingga berbagai perlengkapan ibadah.
seperti di salah satu pusat oleh-oleh haji dan umroh di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Berbagai jenis kurma laris manis diburu pembeli untuk persiapan takjil di bulan puasa. Alhamdulillah di toko kami 4 hari sebelum Ramadan pada hari ini terjadi peningkatan yang cukup lumayan. Banyak orang belanja untuk persiapan takjil buka puasa. Oke, untuk item yang paling laris diburu para pembeli apa aja, Mas? Kita best sellernya ada kurma ajwa, kurma nabi, ada kurma sukari, kurma halas, kurma tangkai. Semua favorit sih. Para pembeli pun antusias berburu perlengkapan Ramadan. Mereka tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta saja, namun juga berasal dari daerah penyangga ibu kota hingga luar kota. Harga yang lebih murah dan terjangkau menjadi daya tarik bagi para pembeli. Belanja untuk persiapan bulan puasa, yaitu beli kurma, beli sejadah dan yang lainnya, dan sekalian juga untuk persiapan haji nanti. Jadi belanjanya di sini harganya terjangkau dan ekonomis lah. Antusiasme masyarakat untuk berburu perlengkapan Ramadan semakin tinggi seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kurang dari sepekan jelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional Kebayoran Lama, Jakarta merangkak naik. Diperkirakan kenaikan akan terjadi lagi memasuki bulan puasa. Menjelang di bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kebayoran Lama, Jakarta masih mengalami kenaikan. Seperti telur yang semula dibanderol harga Rp27.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, harga cabai yang semula Rp80.000 naik Rp10.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, harga daging ayam potong yang sebelumnya hanya di kisaran Rp30.000 saat ini naik menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam merupakan hal biasa terjadi bila mendekati bulan puasa. Bahkan kenaikan akan terjadi lagi hingga memasuki bulan puasa. Jam naik ya Bu? Iya. Mulai kapan Bu? Udah 4 hari. 4 hari. Berapa sekarang Bu? 32.000. Sebelumnya? 30. Iya. Meski harga naik, namun pasokan daging ayam masih lancar dan penjualan masih biasa. Dalam sehari pedagang rata-rata bisa menjual 250 hingga 300 kilo daging ayam potong. Dari tim liputan iNews melaporkan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sejumlah komoditas pangan masih relatif normal. Kenaikan terjadi pada telur ayam. Wali Kota Medan Bobi Nasution memantau harga pasar di Pasar Tradisional Sukaramai, Jalan Arif Rahman Hakim, Medan, Sumatera Utara. Setibanya di sentra jual beli warga Medan, menantu Jokowi ini pun langsung menyapa sejumlah pedagang dan berdialog terkait dengan stok komoditas dan daya beli masyarakat. Saat tiba di los penjual telur, Bobi menaikkan harga telur yang mengalami kenaikan Rp250. Harga telur di pasar ini dari harga Rp1.500 menjadi Rp1.750 per butir. Baru 2 minggu ini. 2 minggu. Iya. Kenapa Kak? Kenapa kenaikannya Kak? Nggak tahu sih, dari pasarannya, dari pasaran harganya. Iya. Kalau penjualan gimana Kak? Penjualan naik turun lah. Tapi saat berkeliling dan mendatangi penjual daging, cabai dan bawang, didapati harga yang masih relatif normal, yaitu Rp28.000 untuk cabai dan bawang putih Rp28.000. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Medan memastikan persediaan dan stok pangan dalam menyambut Ramadan dalam kondisi aman. Jadi kenaikan yang agak sedikit signifikan itu beras, dan ini juga sudah diingatkan terus oleh Bapak Presiden untuk dipantau terus harga beras, dan tadi di sini harga beras yang dari kedai kita yang dari Bulog ini kita buka terus dengan harga yang relatif lebih rendah. Namun memang keluhan masyarakat tadi, keluhan pembeli tadi memang agak siang sedikit sudah habis. Untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan, Wali Kota Medan juga akan bekerjasama dengan daerah lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, Megawati Soekarno Putri beserta sejumlah tokoh menghadiri peringatan 9 tahun keberadaan Undang-Undang tentang Desa. Megawati meminta agar para kepala desa wajib mengedepankan ideologi Pancasila guna kemajuan desa. Megawati Soekarno Putri dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menghadiri peringatan HUT Undang-Undang Desa yang ke-9 di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dalam pidato arahannya, Megawati meminta agar para kepala desa wajib mengedepankan ideologi Pancasila agar bersatu padu guna kemajuan desa. Selain itu, Mega pun meminta para perangkat desa agar jangan mudah terprovokasi. Perjuangan itu paling banyak datangnya itu adalah orang-orang yang berada di desa. Itu benar loh, kalau tidak percaya cari di buku sejarah. Jadi mungkin nenek moyang kita itu dengan tanpa persenjataan mereka merasa sudah tiba waktunya kita harus menghilangkan yang namanya penjajahan. Wamen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Aristiadi, dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam pidatonya, Menko Marves berterima kasih kepada para kepala desa terkait penanganan COVID-19 di desa-desa. Teman-teman kepala desa yang saya banggakan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda telah lakukan selama crucial time dalam COVID kemarin. Saya merasa bahwa Anda berperan di dalam membuat Indonesia bisa seperti ini. Kita kompak, kita semua padu, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling mencurigai, atau itu kita kurangi, sehingga Indonesia bisa seperti sekarang ini. Dalam kegiatan ini dilakukan pemberian penghargaan kepada tokoh nasional peduli desa. Adapun Megawati mendapatkan penghargaan sebagai tokoh penggerak gotong royong desa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pengurus DPW P3 Gorontalo resmi mencalonkan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Deklarasi tersebut juga disambut hangat oleh Sandiaga Uno. Usai menggelar jalan sehat bersama, puluhan pengurus serta ribuan kader P3 Gorontalo menyetujui dan mendeklarasikan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Deklarasi DPW P3 Gorontalo digelar di Taman Budaya Limboto, Gorontalo. Sandiaga dinilai mampu menjawab tantangan ekonomi, memiliki jaringan internasional dan dekat dengan kalangan santri dan umat Islam. Mendeklarasikan Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita semua. Sandiaga yang hadir secara virtual menyambut hangat keputusan DPW P3 Gorontalo tersebut dan berharap lewat dukungan dari P3 kontestasi pemilihan presiden ini akan menjadi momen untuk bersinergi dan berkolaborasi. Dari Gorontalo, Sulawesi Utara, Faradila Alim, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan menargetkan peningkatan perolehan suara baik secara nasional maupun provinsi di pemilu 2024 mendatang. Hal ini dinyatakan PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono usai mengikuti Jalan Sehat Santri dalam Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan di Situbondo, Jawa Timur. Mardiono menghadiri Jalan Sehat Santri yang digelar DPC P3 Kabupaten Situbondo. Kegiatan dalam rangka Harlah ke-50 P3 diikuti seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat Situbondo. Di depan masa yang datang, Mardiono menargetkan peningkatan perolehan suara baik secara nasional maupun provinsi di pemilu 2024 mendatang. Mardiono juga menargetkan P3 Situbondo sebanyak 12 kursi legislatif.
Sepakat untuk bertekad kita meningkatkan perolehan suara secara nasional di provinsi atau khususnya di Situbondo. Situbondo ini dulu pernah mendapatkan 12 kursi, tetapi hasil pemilu 2019 itu mendapatkan 9 kursi. Tapi insya Allah nanti akan dikembalikan lagi ke 12 kursi lagi di 2024 yang ada. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik Brigjen TNI Purnawirawan Umar Sanusi sebagai Ketua DPP Partai Perindo Jawa Barat. Pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini diharapkan bisa memimpin Partai Perindo menuju kemenangan di Tanah Pasundan. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo disambut dengan meriah oleh ratusan kader DPW Partai Perindo Jawa Barat. Kedatangan HT di Hotel Grand Cokro Kota Bandung ini untuk melantik Brigjen TNI Purnawirawan Umar Sanusi sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat. HT menilai sosok Umar Sanusi sebagai putra asli daerah dapat membawa Partai Perindo meraih kemenangan sekaligus menjadi lumbung suara di Jawa Barat pada pemilu 2024 mendatang. Jawa Barat sangat penting karena daerah yang paling besar. Caleg DPR RI-nya ada 91 dan juga jumlah penduduknya paling besar, barometer bagi provinsi yang lain. Yakin dengan leadership beliau dan jajarannya bisa membawa Jawa Barat berhasil. Strategi saya akan melakukan pengecekan mesin politik, ya, pengurus-pengurus DPW, DPD, DPC sampai ranting RTW akan saya kuatkan. Pada kesempatan ini, HT juga melantik Wawan Setiawan sebagai Sekretaris DPW Partai Perindo Jawa Barat beserta jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Barat. Pelantikan ini bagian dari penguatan struktur partai bernomor urut 16 ini yang diharapkan mampu membawa kemenangan dan kejayaan bagi Partai Perindo di Tanah Pasundan, sekaligus meraih target 2 digit dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali memberikan bantuan untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, bantuan kali ini diberikan kepada Taman Baca Rumah Literasi Sagara di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdiri sejak tahun 2017, Taman Baca Rumah Literasi Sagara di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat telah banyak berkontribusi memberikan pendidikan bagi anak-anak. Tak hanya menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak, rumah literasi ini juga menjadi tempat singgah bagi anak-anak yatim piatu dan kaum duafa dari berbagai daerah. Keprihatinan saya waktu pandemi itu anak kan nggak sekolah, jadi sibuk dengan gadget. Dari situ saya membuka les gratis, semuanya free. Mendukung kegiatan belajar di rumah literasi Sagara, MNC Peduli mendonasikan rak buku dan buku bacaan untuk menambah literasi anak-anak didik. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Kedepannya itu lebih giat lagi gitu, anak-anak juga banyak buku tulis, bisa mewarnai. Selain donasi, tim MNC Peduli juga memberikan edukasi kepada anak-anak, mulai dari menggambar dan mewarnai di gelas kertas, belajar berhitung, mendongeng, serta membagikan buku cerita Kiko, kartun kesayangan anak-anak Indonesia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ikhsan, iNews melaporkan. Istri pamer harta pejabat Kemenseknek Esha Ramansyah Abrar dinonaktifkan dari jabatan. Informasi akan hadir usai jeda berikut.